ini ditambah lagi dengan cerita COVID yang sekarang mulai meragukan dari zaman Presiden Trump. Trump sudah meragukan, sekarang Joe Biden juga melanjutkan meragukan. Disorot oleh pers, benar atau tidaknya soal lain, Bill Gates kan disorot benar atau tidaknya soal lain. Nah, jadi pertanyaan kita, apa latar belakang pengepungan Cina? Latar belakangnya apa? Karena COVID di Wuhan itu sekitar November 2019. Di sini kan baru Maret 2020. COVID-19. Ya, itu pada saat itu di Wuhan. Nah, kemudian kita mempercayai keterangan Ibu Siti Fadila, pandemi itu cuma setahun, kalau lebih dari setahun bukan pandemi namanya. Jadi kalau kita mau melihat persoalan Indonesia sekarang harus deduktif, harus dari luar masuk ke dalam. Tidak bisa induktif. Bagaimana ya si kecebong, bagaimana nggak bisa. Biar kita harus dari luar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Amerika Serikat mengabaikan Israel yang selama ini dipangku-pangku? Peristiwa kemarin ya? Hamas nggak disirau. Dan sekarang parlemen semula mau menampilkan Bennett Naftali, tapi dari omongannya Bennett Naftali itu sama aja dengan Benyamin. Lalu sampai sekarang belum ada Perdana Menteri yang baru. Tetapi dari 7 fraksi di Knesset di parlemen Israel itu menghendaki perubahan. Karena bagaimanapun juga, kalau posisi Israel seperti ini, pelanggaran hak kemanusiaan dan sebagainya, dan dicurigai juga kerjasama sama Cina, ini berat. Amerika mengandung risiko yang berat kalau betul dia kerjasama dengan Cina dalam soal COVID. Kalau betul, ini berat. Nah, karena itu kita harus lihat, memang kalau di dalam peperangan ngepung menunggu peluang menyerang, sehingga Rehab Kedek dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bisa. Tapi juga bisa ada soal lain, karena Trump sudah mengatakan menuntut 10.000 triliun US dollar untuk kerugian kemanusiaan akibat COVID yang ditujukan pada China. Kalau membawa penyakit menular baru dikarantina. Jadi ONRUS bukannya tempat asrama haji, bukan. Untuk karantina itu sekitar 100 orang. Perjalanan haji itu waktu cukup lama, 4 sampai 5 bulan. Jadi pada zaman masih ada pemerintah Hindia Belanda, sekitar Januari Februari sudah diberangkatkan semua tahun 1942. Sudah diberangkatkan semua itu jemaah-jemaah haji. Juli terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi semua kapal-kapal, jangankan kapal haji, kapal apapun yang bersifat dagang, nggak ada yang mau berangkat. Jadi setelah mereka menunaikan ibadah haji pada bulan Oktober, nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Ya kan? Nggak bisa pulang. Jadi pemerintah Belanda juga yang jadi penyelenggara sudah bubar. 6 Maret dia sudah bubar, 6 Maret 42. Maka itu waktu tampil seorang perdana di Mesir namanya Abdullah. Dia menghimpun dana. Jadi dia cari perusahaan yang nekat mau pergi ke Jeddah jemput jemaah haji. Se-Indonesia, bukan yang Jakarta saja, se-Indonesia. Kapal hajinya itu dikasih hitam. Dia berhasil lah di situasi perang, Jepang baru datang, dia berhasil mengumpulkan dana haji. Jadi berhasil selamat jemaah haji Indonesia.
berpikir untung perang dunia keduanya bukan sekarang. Kalau sekarang itu jemaah haji nggak tahu jadi apa. Itulah kesadaran seorang perdana loh, namanya Abdullah. Udana. Jadi ini perbandingan memang setelah terjadi kemerosotan kualitas. Oh, pemimpin. Terjadi. Kita mesti akui gimana seorang Udana Abdullah namanya bisa terpanggil menyelamatkan jemaah haji Indonesia, bukan Jakarta aja. Kong, izin Kong, Udana tuh Kong, kita pada lupa nih zaman Belanda. Udana tuh apa? Setingkat kecamatan, Udana kabupaten? itu setingkat lebih tinggi dari camat, lebih rendah dari bupati. Oh, tapi bisa menguasai Indonesia. Menguasai Indonesia. Subhanallah. Jadi di dalam masalah pemberangkatan haji yang dibatalkan ya dengan informasi yang nggak lengkap telah membuat keputusan itu. Kemudian soal dana haji yang keterangannya simpang siur, pemakaian dana haji yang keterangannya simpang siur. Kan kalau tabungan itu namanya kan tabungan. Jadi sekian persen dari ONH dipakai untuk dana haji. Tapi dana haji juga peruntukannya untuk uang saku jamaah di Jeddah. Untuk haji. Ada itu ketentuan itu. Perjanjian itu dibuat dua pihak, jemaah dengan pemerintah. Ini pihak yang terkait. Saya kira MUI bukan pihak. MUI bukan pihak. Kenapa MUI membuat surat persetujuan? Kan dia bukan pihak. Secara hukum ya, dia bukan pihak. Dia dua itu. Jadi kasus ini memperbanyak sejumlah kasus-kasus yang sudah berlangsung sebelumnya, terutama yang di bidang ekonomi, yang memaksa kita untuk mengambil kesimpulan kita lagi krisis ekonomi. Apalagi dengan rencana memajak gabah, apa segala macam, ya kan? Dipajak itu kan berarti krisis, tidak bisa dihindarkan. Ini ditambah lagi dengan cerita COVID yang sekarang mulai meragukan dari zaman Presiden Trump. Trump sudah meragukan, sekarang Joe Biden juga melanjutkan. Meragukan. Disorot oleh pers, benar atau tidaknya soal lain, Bill Gates kan. Disorot benar atau tidaknya soal lain. Nah, jadi pertanyaan kita, apa latar belakang pengepungan Cina? Latar belakangnya apa? Karena COVID di Wuhan itu sekitar November 2019. Di sini kan baru Maret 2020. COVID-19. Ya, itu pada saat itu di Wuhan. Nah, kemudian kita mempercayai keterangan Ibu Siti Fadila, pandemi itu cuma setahun, kalau lebih dari setahun bukan pandemi namanya. Jadi kalau kita mau melihat persoalan Indonesia sekarang harus deduktif, harus dari luar masuk ke dalam, tidak bisa induktif. Bagaimana ya si kecebong, bagaimana nggak bisa. Dia kita harus dari luar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Amerika Serikat mengabaikan Israel yang selama ini dipangku-pangku? Peristiwa kemarin. Ya, Hamas nggak disirau. Dan sekarang parlemen semula mau menampilkan Bennett Naftali, tapi dari omongannya Bennett Naftali itu sama aja dengan Benyamin. Lalu sampai sekarang belum ada Perdana Menteri yang baru. Tetapi dari 7 fraksi di Knesset di Parlemen Israel itu menghendaki perubahan. Karena bagaimanapun juga, kalau posisi Israel seperti ini, pelanggaran hak kemanusiaan dan sebagainya, dan dicurigai juga kerjasama sama Cina, ini berat. Amerika mengandung risiko yang berat. Kalau betul dia kerjasama dengan Cina dalam soal COVID, kalau betul, ini berat. Nah, karena itu kita harus lihat, memang kalau di dalam peperangan ngepung menunggu peluang menyerang, sehingga
rechtsgelijk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bisa. Tapi juga bisa ada soal lain, karena Trump sudah mengatakan menuntut 10.000 triliun US dollar untuk kerugian kemanusiaan akibat COVID yang ditujukan pada China. Itu satu soal. Amerika dalam memperlakukan Islam sejak Trump sudah terlihat dia U-turn, balik bakul. Di sini masih jalan terus lempeng aja. Jadi yang dia ikutin tuh sudah muter, sudah kembali merangkul lagi Islam. Tapi di sini masih lempeng, nggak mengikuti perkembangan cara berpikir, pasti cara berpikir Talang Sari tahun 82 atau tahun berapa, masih cara-cara berpikir itu yang dipakai. Ini juga berubah. Saya merasakan dari zaman ke zaman, jadi orang Islam kok berat amat ya gitu kan. Berat banget jadi orang Islam. Ya kan? Kita nggak enteng badan kita, bergeraknya berat. Nah ini dunia sudah berubah. Ya mestinya Indonesia juga baca koran deh ya. Kalau main YouTube susah, baca koran bahwa ini sudah ada perubahan. Jadi nggak bisa terus menerus mengincar Islam seperti ini kan gitu. Nah kita lihat lagi, kita kembali kepada pokok masalah. Kalau krisis ini makin parah, dan memang makin hari makin parah, atau sekarang sudah yang terparah, negara tetangga tidak diam, karena dia khawatir kita migrasi. Kalau ikan berperahu-perahu, orang kita ke Australia juga pakai perahu kok, ya kan? Kalau berperahu-perahu yang migran itu kan nggak boleh ditembak tuh. Itu satu persoalan buat mereka. Jadi saya bilang sama kawan-kawan, ini bukan kita sendiri yang menyelesaikan. Reformasi kan yang nyuruh Soeharto mundur kan Menlu Madeleine Albright pada tanggal 20 Mei 1998 jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Jam 8 pagi tanggal 21 Pak Harto sudah menyerahkan. Jadi bukan kita sendiri. Kita terus di dalam koridor hukum menyuarakan keadilan, ya kan? Itu terus. Tapi jangan terus kita berputus asa, karena dunia juga memantau. Ini Myanmar kan kita bilang kecil, tapi kan itu melibatkan dunia. Jadi nggak ada persoalan yang tidak melibatkan dunia. Begitu. Jadi ini nggak bisa terus-menerus begini, ya kan, dikontrol nggak mau. Ya kalau nanti ngeritik dihajar 4,5 tahun, ya kan, ngeritik lagi mungkin ditambahin lagi, ya kan, bisa kalau kita ngeritik hukuman mati. Ya kan, bisa begitu. Salah di hulu. Terus begitu mestinya mereka itu harus berkata tentang keadaan seperti ini, yang sudah seperti ini. Jadi kita mesti lihat 14 sampai 20 latihan militer TNI dengan US Army di Riau. Tanggal 18 Juni adalah KTT Putin dengan Joe Biden. Saya kira kalau KTT itu 3 hari 2 malam, saya kira serap sudah selesai. Yang diselesaikan itu bukan soal Israel aja. Israel itu sudah nggak dikirau. Dibuat konsep 2 negara, diajukan ke PBB, selesai. Nggak ada lagi berunding sama Israel. Nggak ada soal dengan Israel. Jadi mereka tuh membagi blok di dunia. Persoalan di Afrika nggak ada persoalan kecuali miskin kan. Itu saja. Timur Tengah ada soal Yemen, ya kan. Ada soal Somalia yang belum ada pemerintahan sampai sekarang. Ada soal Suriah yang perlu direhabilitasi, ada soal Israel. Kalau soal Israel ini mereka nggak akan hirau. Kami tidak akan terus-menerus membantu kamu. Itu kata Menlu Amerika Serikat.
Jelas. Joe Biden juga bilang begitu, berarti langsung draft resolusi ke Majelis Umum. Kalau lu nolak, nolak aja di sono. Jadi nggak akan dibawa berundang-berunding kayak Camp David lagi. Lalu soal Asia Tenggara. Karena Asia Selatan nggak ada kecuali masalah kelaparan kan. Ya artinya nggak bisa bayar utang. Sri Lanka dengan Cina dia serahkan pelabuhannya kan gitu. Masalah ekonomi. Tapi masalah politik kan ada persoalan di Asia Tenggara Myanmar. Ada persoalan di sini. Ada persoalan Tim karena Tim ada keinginan kembali lagi ke Indonesia karena ketika dipungut sama orang bule dia jadi susah hidupnya. Ya kan? Suwe kalau kata orang Betawi itu. Lalu ada soal Papua karena dia membangun pangkalan Cina. Lalu baru soal Latin Amerika yang begitu banyak. Karena itu Amerika tidak bisa menghindarkan Rusia. Dia tidak bisa menghindarkan Rusia, harus dengan Rusia. Karena ada persoalan yang laten yang menonjol sekali adalah Venezuela yang tidak ada pemerintahan. Dibikin pooling atau apapun namanya nggak akan menyelesaikan itu. Dua negara akan menyelesaikan. Jadi ini terjadwal di sini. Karena bagaimanapun kalau ekonomi ini parah, ya kan itu akan kena kemana-mana. Mereka tidak akan biarkan, akan kena kemana-mana. Jadi menurut hemat saya nggak ada perlu dirisaukan, ya kan. Kalau persoalan umum, kalau persoalan pribadi ya banyak yang kita risaukan kan. Kalau persoalan yang bersifat umum kita nggak ada yang perlu dirisaukan. Terus saja bekerja, tapi saya kira dalam koridor hukum apapun juga ya. Di dalam koridor hukum kita bekerja dan itu kadang-kadang kan kita lihat ini nggak ada berita dari mana-mana, berita ya, bukan ulasan-ulasan model WA, berita nggak ada, luar negeri nggak ada berita. Saya tanya sama kawan, emangnya itu musibah nggak ada berita? Itu ada gerakan-gerakan yang tanpa berita. Yang kita tidak tahu, yang kita tidak bisa memonitoring, kita tidak bisa memantau, apalagi kalau internasional. Makanya berhari-hari ini nggak ada berita karena menjelang KTT di Geneva itu akan ada blueprint dan ada jadwal. Itu bisa dipastikan begitu. Jadi kita ini memang agak, maksud kita adalah pemerintah agak ketinggalan zaman dalam mengantisipasi ini semua, ya kan, perkembangan ini. Global, ya, global ini agak ketinggalan zaman. Menlu dari mulai ada Malik, Alek Alatas, bahkan Menteri Kehakiman Mukhtar Jumaat Baja, persoalan internasional, kapan ditanya orang dijelaskan, ini kan kita nggak ada, tidak jelaskan. Lalu apa diikuti apa enggak persoalan internasional, kan ada dirjen macam-macam di DPU. Ada ikuti apa enggak? Apa dia ikuti apa enggak itu semua? Nah, ini harus diberikan penerangan kepada rakyat apa yang sedang terjadi di dunia sekarang. Dan Islam adalah sudah merupakan satu blok yang diperhitungkan kekuatannya. Jadi di sini masih melihat Islam dalam kacamata tahun 60. Masih melihat Islam dalam kacamata tahun 60, udah berubah banyak. Ada beberapa negara yang punya persoalan yang harus diselesaikan, dan itu penyelesaiannya adalah Geneva. Itu akan diselesaikan oleh Geneva. Tapi kan yang lainnya kemajuan ekonomi luar biasa. Nah, Israel mengatakan kepala staf Mossad mengatakan bahwa kalau dari segi pertahanan, Israel tidak bisa berhadapan dengan Iran. Jujur ya? Hanya Amerika Serikat yang bisa berhadapan dengan Iran. Israel paling punya kemampuan intelijen. Kalau dia banggakan kemampuan intelijennya, bagaimana Hamas menyiapkan roket sampai 100.000 batang, itu dia nggak tahu. Berarti kan kalah dia ya? Iya kan? Dia nggak bisa banggain juga.
ya kan? Nggak bisa bagian juga. Nah juga di sini dunia intelijen Indonesia juga harus update, harus update. Nggak bisa, bukan soal duit. Kalau update kan diri sendiri masing-masing. Kenapa mesti pakai duit? Diri sendiri masing-masing. Masa apa-apa semuanya pakai anggaran, ya kan? Kalau nggak begini susah. Ini kan negara gede. Ya kan, kita negara gede dengan penduduk mayoritas Islam, itu didepak dari keanggotaan Fakta Pertahanan Islam yang beranggota 38 negara. Kita didepak dari situ. Nah itu kan nggak ada usaha apapun, lobby apapun nggak ada. Nah jadi nggak bisa selamanya negeri ini seperti ini, ya kan? Kalau perubahan itu adalah kondisi sine qua non, itu artinya bukan yang mustahil, itu sesuatu yang niscaya. Cuma kan kita nggak diajak berunding sama Joe Biden, mana kita tahu tanggalnya. Iya benar. Istilahnya T-factor, faktor time, kita kan nggak tahu. Emang kita diajak berunding, emang lu siapa yang kebetulan Tenang aja. Kemampuan kita menganalisis Iya. segala macam gejala-gejala yang ada. Dia mau oleh-oleh ntar. Ya kan, tapi kalau tahu kapan, kita nggak tahu apa ini reformasi sebagian besar atau semuanya. Kan nggak tahu kalau tanggal 20 Mei jam 11 malam Menlu Madeleine Albright telepon Pak Harto nyuruh mundur. Iya bisa. Murdiono aja nggak tahu. Kalau nggak ngebul gitu. Murdiono aja nggak tahu, bilang saya nggak tahu. Nggak sempat Pak Harto bilang-bilang, terus dia bebenah langsung. Habis dia teleponnya. Koran Eropa besokannya memberitakan banner headline seluruh koran Eropa. Bunyi. Telepon Madeleine Albright adalah coup de grace, pukulan yang mematikan. Nah itu kita nggak tahu gini-ginian, jadi jangan gampang kita putus asa. Jadi harus semangat ya, Be. Allahu Akbar. Mantap, mantap. Jangan langsung putus asa, nggak ada, ya kan? Nggak ada cerita itu. Jadi insya Allah Mantap. kita tetap semangat, tetap memperjuangkan keadilan, kesejahteraan rakyat dalam koridor hukum. Itu harus kita pegang. Harus kita pegang itu, dan insya Allah kita tuh kagak sendiri, karena nggak ada di dunia yang terpencil juga kagak ada. Somalia segede apa kok dia pada repot, Pada tahu ya. nah apalagi ini negeri segede gini nggak bakal jeminin. Jadi oleh karena itu hadirin sekalian, tetaplah optimis ya dalam suasana apapun juga, perubahan itu terjadi Pasti terjadi. insya Allah. Allahu Akbar. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.